tidak belanja di tenan-tenan yang mendukung Zionis, tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis, odol atau pasta gigi, banyak yang lain, sabun banyak yang lain, air mineral banyak yang lain. Kenapa yang gitu-gitu? Kenapa coba nggak WhatsApp gitu? WhatsApp maksudnya. Mau nggak boykot WhatsApp? Kan WhatsApp itu dimiliki sama Mark Zuckerberg. Dia itu adalah seorang Yahudi dan berkali-kali dia mengatakan keberpihakannya kepada Israel. Dia pernah mengatakan juga bahwa Hamas itu adalah setan, benar-benar setan. Kan dia bilangnya seperti itu. Lalu kan produknya kan fatwanya itu adalah boykot produk-produk Israel dan atau yang berafiliasi dengan Israel dan atau yang diduga mendukung Israel. Ini kan jelas mendukung. Kenapa gak ada yang mau boykot WhatsApp? Dan yang luar biasanya adalah MUI mengeluarkan fatwa pemboikotan terhadap produk-produk Israel di Instagram. Coba menurut Barai bagaimana? Odol atau pasta gigi banyak yang lain, sabun banyak yang lain. Orang-orang anti-Yahudi, anti-Israel bikin konten di YouTube. Konten mereka ditonton banyak orang. Ya Google dapat duit dari iklan-iklan yang dipasang orang di YouTube. Ya Ustadz yang anti-Yahudi, anti-Israel bikin konten di YouTube, ya tentu saja mereka juga dapat duit sih, dapat iklan, ya. Ustadz Adi, Ustadz Somad tuh dapat duit dari iklan iklan pendukung Yahudi, ya, dapat bagian dari pendapatan pendukung Zionis itu gitu loh. Tapi yang didapat Google itu lebih banyak tentu saja. Jadi intinya yang bikin konten pengguna-pengguna Android, pengguna Google Map itu ya kalau ngaku anti Israel berkaca dulu lah gitu. Tidak belanja di tenan-tenan yang mendukung Zionis, tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis, odol atau pasta gigi banyak yang lain, sabun banyak yang lain. Dan nggak nolong juga Anda boykot tuh nggak nolong. Apa misalnya Starbucks? Anda boykot apa? Gue mau nanya produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD? Israel? Oh, enggak sih ya. Amerika ya. Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel. Katanya begitu. Ya boykot ya produk Amerika. Jangan lo pakai nih Mike. Tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis, odol atau pasta gigi banyak yang lain, sabun banyak yang lain. Ini mereka nonton di mana? YouTube, jangan pakai YouTube. Nggak bisa. Nggak, pola berpikirnya nggak seperti itu. Haram hukumnya bagi umat Islam untuk mengonsumsinya. Izin Ustadz, terkait Palestina, kami akan berdiri tegak, namanya penjajahan di atas dunia ini tidak boleh ada. Izin bertanya Ustadz sebelumnya, karena kami orang awam, apakah boikot MUI itu sifatnya mutlak atau mengikat? Kalau misalnya kita nggak ngikutin sebagai muslim, jadi apakah yang masuk dalam tubuh kita ini haram, diharamkan atau bagaimana? Terus yang kedua Ustadz, kalau misalnya itu mengikat, haram, titik haram, tidak ada koma. Bagaimana nasib karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan terlis tersebut? Ini bagaimana? Apakah mereka memakan penghasilan haram? Ini sangat awam sekali tentang itu. Dan terus yang kedua adalah, kalau boikot ini berhasil, ternyata perusahaan mengalami kemunduran. McD contohnya, McD itu ada 279 cabang di Indonesia. Anggap satu cabang ada 10 orang, berarti ada 2.700 orang di dalam tersebut. Itu hanya McD saja Ustaz. Ada Starbucks, ada berapa ribu orang. Ada KFC, berapa ribu orang. Banyak sekali yang bergantung hidup di sana. Itu kan juga saudara kita Ustaz. Dari karyawan-karyawan itu ada seorang ayah perlu untuk memberi makan putrinya, putranya, perlu memberi nafkah kepada istrinya. Ini bagaimana Ustaz? Apakah kita mengutamakan kemerdekaan dulu atau perut dulu? Karena biasanya kalau misalnya perut sudah lapar, ini jangankan kemerdekaan, kita damai aja susah Ustaz. Mohon dibantu bimbing agar kami juga dapat pandangan yang baru. Terima kasih Ustaz.